Selamat malam Ibu. Hari ini saya akan melakukan penyuluhan tentang 1000 hari pertama kehidupan. Sebelumnya kita sudah mengenakan masker ini ya, serta jarak 1 meter untuk mengikuti protokol kesehatan. Jadi, apa itu 1000 hari pertama kehidupan? 1000 hari pertama kehidupan itu merupakan sebuah fase di mana seorang anak itu dimulai dari fase kehamilan. Jadi dari fase kehamilan sampai 2 tahun itu merupakan 1000 hari pertama kehidupan. Selama 1000 hari pertama kehidupan ini merupakan golden period, merupakan periode emas. Karena pada masa ini terjadi pertumbuhan anak yang sangat signifikan dan berdampak pada masa depan anak. Ini sampai dari janin kandungan sampai ulang tahun kedua menentukan kesehatan dan kecerdasan seseorang. Ini adalah masa kritis dan kritis pada pertumbuhan anak. Jadi pada fase pertama ada pertumbuhan otak pada fase konsepsi sampai lahir. Yang pertama dibagi menjadi 2 selama konsepsi sampai 20 minggu. Itu tujuan kita adalah membangun tinggi badan potensial dari anak tersebut. Oleh karena itu kita memerlukan banyak gizi mikro dan protein supaya anak itu berkecukupan dalam pertumbuhan otaknya pada fase periode awal. Kemudian pada fase 20 minggu sampai lahir itu diperlukan banyak kalori, banyak makanan karbohidrat, makanan lemak. Karena ini tujuannya adalah untuk membangun berat badan anak itu supaya berat badan anak itu sesuai dengan anak sekitarnya pada suatu kelahiran. Kemudian dari lahir sampai 2 tahun diperlukan keseimbangan antara zat gizi dan pemberian ASI eksklusif dan juga dengan pemberian makanan pengganti ASI. Ditujukan untuk mencapai tinggi badan dan berat badan yang optimal supaya tidak terjadi terjadi stunting pada anak. Oleh karena itu diperlukan zat gizi dan ASI dan MPASI yang seimbang. Pertama dari fase kelahiran, dari fase kehamilan. Fase kehamilan terjadi menjadi 3 trimester. Trimester pertama, trimester kedua, sama trimester ketiga. Pada fase trimester pertama terjadi pembentukan organ-organ penting seperti mata, jantung, ginjal, hati, saluran pencernaan, paru-paru, tulang tangan dan sebagainya. Oleh karena itu diperlukanlah zat gizi mikro sama protein yang cukup untuk pembentukan organ-organ penting tersebut. Untuk trimester kedua, berat badan mulai bertambah. Jadi diperlukanlah makanan-makanan seperti yang mengandung banyak karbohidrat sehingga berat badan janin mulai bertambah. Kemudian pada trimester ketiga, ini pada fase 28 minggu sampai 40 minggu, berat badan janin akan bertambah dengan pesat. Oleh karena itu diperlukan benar-benar karbohidrat dan protein untuk mengejar kalori yang sesuai pada anak tersebut. Pertama dari fase kehamilan, ibu harus melakukan antenatal care sebanyak 4 kali ya Bu. 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. Lakukan pemberian makanan bergizi selama kehamilan, pemberian tablet tambah darah, asam folat, imunisasi tetanus toksoid, serta ibu harus datang ke puskesmas untuk konseling persiapan persalinan penanggulangan kecacatan pada ibu hamil, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil yang kurang gizi kronik. Tantangannya pada kehamilan, yang pertama itu adalah tantangan gizi. Yang dialami fase kehamilan ini adalah status gizi seorang wanita sebelum hamil sangat menentukan awal perkembangan plasenta dan embrio. Berat badan pada saat pembuahan, baik menjadi kurus atau kegemukan, dapat menjadi kehamilan berisiko dan berdampak pada kesehatan anak di kemudian hari. Kemudian kebutuhan gizi akan meningkat pada fase kehamilan, khususnya energi, protein, serta beberapa kualitas dan mineral, sehingga ibu perlu memperhatikan kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi. Kalau misalnya tidak dipenuhi, kenapa? Kalau misalnya tidak dipenuhi, dapat menyebabkan penyakit tidak menular atau penyakit kronik. Biasanya kalau misalnya di ginjal, misalnya gangguan ginjal. Kalau misalnya terkena pada pankreas, akan menyebabkan diabetes. Kalau misalnya dia akan terkena penyakit jantung, dia akan menderita penyakit jantung yang lanjut. Kalau misalnya terkena otak, maka akan mengalami hambatan pertumbuhan kognitif sehingga kurang cerdas dan kompetitif. Kemudian gangguan pertumbuhan tinggi badan sehingga menyebabkan resiko stunting. Yang harus dilakukan sama istri ibu HPK, tadi kehamilan harus banyak makan lauk pauk, makan tablet besi, kontrol kehamilan secara rutin, mengikuti kelas ibu hamil. Kemudian proses persalinan sampai bayi umur 6 bulan sebaiknya melakukan di bidan atau dokter terlatih
berikan ASI eksklusif pada anak tersebut. Bayi berumur 6 bulan sampai 2 tahun harus diberikan ASI, makanan pendamping seperti bantuan KIA, vitamin kapsul 2 tahun, dan diberikan imunisasi lengkap. Fase persalinan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan, baik itu dokter obgyn ataupun bidan. Konseling inisiasi menyusui dini, pemberian ASI eksklusif, pilihan makan pendamping ASI, serta datang ke puskesmas untuk pelayanan KB pasca persalinan. Pada fase bayi balita harus diberikan inisiasi menyusui dini, harus diberikan ASI selama 6 bulan. Kemudian berikutnya diberikan makanan pengganti ASI yang optimal. Kemudian diberikan imunisasi dasar lengkap serta vitamin A dan tablet anti cacing serta pemantauan anak minum buku KIA. Jadi buku KIA, manfaatnya buku KIA itu apa ya? Bentar ibu selama kehamilan akan dikasih buku namanya buku KIA. Buku ini digunakan untuk mencatat dan memantau kesehatan ibu dan anak. Ini merupakan alat yang komunikasi yang paling bagus antara puskesmas sama ibu. Karena dia kan mencatat bagaimana perkembangan anak dari kandungan sampai pada umur 2 tahun. Ini adalah bukunya ini adalah format bukunya, ini yang terbaru pada tahun 2020. Di dalam sini sudah lengkap, ada grafik anak, kapan harus imunisasi, dan bagaimana perkembangannya anak tersebut. Titik kritis pada 1000 hari pertama kehamilan ada 3. Yang pertama pada periode kandungan pada 270 hari. Kebutuhan zat gizi akan meningkat. Oleh karena itu pada 270 hari harus meningkatkan asam folat dan kalsium. Kemudian fase periode 0 sampai 6 bulan ada 2 hal eksklusif dalam kritisnya, itu inisiasi menyusui dini dan pemberian air susu ibu secara eksklusif. Pada fase 0 sampai 20 bulan nanti 50 hari selanjutnya, mulai usia 6 tahun anak diberikan makanan pengganti ASI. Ini adalah gangguan gizi pada masa 1000 hari pertama kehamilan sampai bayi 2 tahun. Pertama, kalau misalnya dia gangguan gizi kronik, dia kan atau lama gangguan gizi kronik, yang menyebabkan gangguan pertumbuhan otak, akhirnya rendahnya kemampuan kognitif sehingga presentasi pendidikannya rendah. Dan untuk gangguan pertumbuhan, rendahnya tanda-tanda dengan kemampuan kerja. Untuk kalau misalnya kegemukan, nanti terjadi gangguan metabolisme, dia menyebabkan diabetes, obesitas, penyakit seperti ini yang penyakit tidak menular. Kalau misalnya gangguan gizinya akut, bisa mati. Begitulah parahnya kalau misalnya tidak sesuai dengan standar bagaimana selama 1000 hari pertama kehidupan. Demikian pertanyaan saya, ada yang mau ditanya? Dampak dari gangguan pertumbuhan apa ya, Dok? Gangguan pertumbuhan. Kalau ada gangguan pertumbuhan. Misalnya gangguan pertumbuhan, seorang anak mengalami gangguan pertumbuhan, maka otomatis dia itu akan bisa terkena penyakit-penyakit lebih banyak. Misalnya imunitas mereka tuh daya tahan tubuh mereka tuh biasanya lebih rendah. Dan mereka tuh biasanya kalau misalnya dia mengalami gangguan pertumbuhan, produktivitas mereka di masa depan karena mereka nggak sesuai dengan sekitarnya akan menurun, sehingga mereka akan mengalami penurunan pada kemampuan pada saat mereka bekerja. Jadi berdampak sampai dewasa. Berdampak sampai dewasa. Ya, sementara sih itu aja pertanyaannya, Dok. Oke, terima kasih.